Pada tahun 1803, seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton yang merupakan pencetus teori atom yang pertama yang dikenal dengan teori atom Dalton. Ia menjelaskan teori atom menggunakan konsep Yunani, hukum perbandingan tetap, dan hukum kekekalan massa. Pertama, materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Yang kedua, pada sampel murni unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Yang ketiga, unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda pula. Yang keempat, ketika atom dari dua atau lebih unsur bergabung terbentuk molekul yang terdiri dari dua bentuk molekul. Yang pertama itu molekul unsur, yaitu atom yang bergabung dari unsur-unsur yang sama. Contohnya O2, H2, N2, Cl2, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu bentuk molekul senyawa. Molekul senyawa yaitu adalah atom yang bergabung dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya H2O, HCl, NaCl, dan banyak lagi. Yang terakhir, atom tidak dapat dihancurkan dalam reaksi kimia, hanya terjadi penataan ulang namun tidak terurai dengan sendirinya. Teori ini memiliki kelemahan, di mana Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik pada materi, sehingga muncullah teori atom yang kedua oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 yang dikenal dengan teori atom Thomson. Ia menjelaskan atom adalah materi yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori ini dikenal dengan teori roti kismis karena yang mirip roti yang di dalamnya terdapat kismis. Teori ini juga memiliki kelemahan di mana Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatifnya. Pada tahun 1910, Ernest Rutherford menyempurnakan teori sebelumnya yang dikenal dengan teori atom Rutherford. Dari hasil percobaannya, ia menyimpulkan sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang kosong. Pada inti atom terdapat muatan positif dan dikelilingi oleh elektron. Teori ini juga memiliki kelemahan, di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak dapat jatuh ke inti. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan teori atom Rutherford yang dikenal dengan teori atom Bohr. Ia mengemukakan yang pertama, elektron dalam atom hanya dapat melintasi berdasarkan lintasan-lintasannya yang disebut dengan kulit atau tingkat energinya. Yang kedua, semakin dekat dengan inti atom, tingkat energi semakin rendah. Sebaliknya, semakin jauh dari inti atom, tingkat energi akan semakin tinggi. Yang ketiga, elektron dapat mengalami perpindahan dengan dua cara. Yang pertama, berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau lintasan lebih luar dengan menyerap energi. Dan yang kedua, berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah atau lintasan yang lebih dalam dengan melepaskan energi. Selanjutnya muncullah teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum, yang terdapat 3 orang ahli yang mendasari teori ini. Dasar yang pertama, lahirnya teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum oleh Louis de Broglie tahun 1924 menyatakan bahwa materi dapat berperilaku sebagai partikel dan gelombang atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Gerakan elektron dalam lintasannya merupakan suatu gelombang. Dasar yang kedua, model atom mekanika kuantum adalah azas ketidakpastian Heisenberg, di mana elektron tidak dapat diketahui tetapi hanya kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron pada posisi tertentu bukan dalam bentuk lintasan melainkan sebuah ruang. Selanjutnya, Erwin Rudolf Schrödinger berhasil memodifikasi persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Persamaan gelombang tersebut menggambarkan gelombang secara 3 dimensi. Elektron boleh jadi berpeluang berada dalam ruangan yang disebut orbital.
Pada model atom ini dikenal dengan awan elektron di sekitar inti yang menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron.